Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faizatul Nurlaila dari kelas 11 IPSC. Saya akan menyampaikan peran remaja di tengah pandemi COVID-19 atau yang biasa kita sebut corona. Di masa pandemi ini kita merasakan dampaknya, maupun tua maupun muda kita semua merasakan, dan seluruh dunia pun juga merasakan virus ini, virus yang mematikan dan menggemparkan seluruh dunia. Dan saya kali ini akan menyampaikan peran remaja di tengah pandemi. Apa sih kira-kira peran remaja di tengah pandemi ini? Mungkin remaja zaman sekarang disebut oleh orang-orang adalah remaja yang enak, remaja COVID, remaja yang cuma bermalas-malasan, remaja yang cuma nge-game saja, remaja yang bangun siang. Padahal tidak. Kita sebagai remaja Indonesia, remaja Islam, kita juga harus membuktikan kepada orang-orang dan membuktikan bahwa stigma negatif itu tidak benar. Kita harus menjadikan diri kita dipandang juga positif. Memang banyak sekali dampak negatif yang kita rasakan sebagai remaja. Kira-kira apa saja sih? Kita dituntut untuk belajar daring, terus kita tidak boleh bertemu teman-teman di sekolah, dan kita tidak bisa bermain di sekolah juga. Biasanya kita bersinggah gurau dengan teman-teman, sekarang kita tidak bisa. Mungkin kita sekarang hanya melalui online saja. Terus kita adalah generasi pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan bingungan, kesulitan, dampak virus yang sulit kita pahami juga. Memang banyak ada yang merasakan kekurangan, banyakan dampak-dampak negatif yang kita alami. Namun semua itu pasti ada positif dan negatifnya. Kita dapat mempelajari dampak positifnya, yaitu yang pertama adalah secara tidak langsung kita mempelajari ilmu IT. Mengapa demikian? Kita dituntut untuk bisa ilmu IT karena kita pembelajarannya secara daring atau online. Namun jangan hanya stop sampai di situ saja. Kita harus mencari kegunaan lebih dari aplikasi itu. Kira-kira apa saja sih fungsi dari aplikasi tersebut? Kita harus cari dan kita harus pelajari supaya kita nantinya pada saat bekerja atau mungkin dibutuhkan tenaga IT, kita bisa. Terus yang kedua, kita secara tidak langsung membaca berita. Yang maunya kita tidak mau membaca berita, tidak suka membaca, secara tidak langsung membaca berita tersebut. Mengapa demikian? Pasti kita itu memiliki rasa kepo, rasa ingin tahu. Kira-kira sekarang corona sudah bagaimana sih? Sudah menyebar di mana saja? Kira-kira di daerahku sudah berapa orang yang terkena corona? Nah, secara tidak langsung kita itu sudah bisa menganalisis dan mencari tahu berita tersebut, dan itu adalah perubahan yang sangat bagus. Yang maunya malas membaca, jadi rajin membaca berita. Dan yang ketiga adalah kita bisa mengembangkan kreativitas kita. Di pandemi ini kan ada waktu luang yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi kita. Seperti kita menciptakan desain masker, ya bisa kita menggambar, kita membuat desain, terus bisa saja kita mencari-cari kain-kain yang mungkin sudah tidak terpakai, itu bisa kita jadikan masker. Terus mungkin saja kita bisa membuka usaha kuliner bagi para remaja yang memiliki hobi memasak ataupun juga
orang tuanya yang memiliki hobi memasak, kita sebagai remajanya menyalurkan, mempromosikan lewat online. Karena di zaman sekarang adalah zaman perubahan, zaman yang teknologinya sudah canggih, dan kita sebagai generasi sekarang harus bisa menggunakan teknologi canggih ini dengan baik dan mencari semua sisi-sisi lainnya. Jangan kita stop di sini saja, kita harus belajar lebih lagi. Misal kita diajari 1 langkah, kita harus belajar 3 langkah atau 2 langkah. Karena ketika kita mempelajarinya lebih, kegunaannya membuat kita itu akan mencari tahu lagi. Itu yang akan dicari oleh orang-orang nanti pada saat kita kerja. Jadi kita harus mengubah stigma negatif dari masyarakat yang menyebut kita adalah paling enak, remaja paling enak karena kita bisa bermalas-malasan, bisa pokoknya kita rubah. Namun kita sebagai remaja pun juga harus ikut serta membantu pemerintah untuk menyosialisasikan kepada mungkin pada keluarga terlebih dahulu dan juga pada orang-orang terdekat, misal tetangga. Kita mensosialisasikan bahwa corona ini punya dampak positif loh. Apa sih dampak positifnya? Kita jelaskan. Jadi supaya apa? Supaya masyarakat pun paham dan kita juga sebagai remaja memiliki manfaat bagi orang lain. Karena jadilah orang yang bermanfaat, jadilah orang yang bisa membantu orang lain. Itu akan lebih bagus. Jadi ilmu kita harus diberikan oleh orang lain juga. Jangan hanya mau menang sendiri, jangan hanya mau memiliki ilmu sendiri, namun ilmu itu harus dibagi. Jadi jangan anggap corona ini musibah yang tidak dapat diselesaikan. Karena Allah SWT memberikan musibah ini adalah rasa sayangnya Allah kepada kita, rasa cintanya Allah kepada kita untuk menguji manusianya seberapa sabar kita menghadapi ujian dari Allah SWT, dan bagaimana cara kita menyikapi, dan juga bagaimana kita mengingat Allah SWT yang dulunya kita tidak sholat, kita melupakan Allah SWT karena kita nongkrong dan lain sebagainya. Kita sekarang bisa mendekatkan diri kepada Allah, mengucap rasa syukur dan juga mengucapkan istighfar kepada Allah, karena kita di dunia ini adalah makhluk yang memiliki banyak sekali kekurangan. Dan Allah pun pernah berkata di surat dan di dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ingat, Allah tidak akan memberikan ujian, Allah tidak akan memberikan kesulitan kalau tidak ada jalan keluarnya, kemudahan. Jadi tetaplah optimis dan buktikan bahwa generasi sekarang adalah generasi yang berguna bagi orang lain. Jangan lupa gunakan masker dan juga hand sanitizer. Cukup dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua orang, baik kalangan muda maupun tua. Marilah kita jaga bumi ini, marilah kita jaga diri kita dan sekeliling kita. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.